Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, bagaimana kabar-kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja di rumah ya. Kali ini saya akan presentasi tapi agak beda karena keterbatasan ruang. Tapi insya Allah untuk penyampaiannya tidak akan terbatas insya Allah. Nah, saya sendiri dari kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3 ingin sedikit mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu asuhan keperawatan anak dengan pneumonia. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu pneumonia secara umum. Ya, memang secara umum pneumonia ini bisa dikatakan paru-paru basah. Jadi orang-orang awam bisa mengistilahkan pneumonia dengan paru-paru basah. Nah, untuk kelompok 3 itu ada Rofi, Maisaro, saya sendiri, Dinda, sama Siti Naima. Itu untuk kelompoknya. Nah, kita masuk ke definisi. Nah, untuk definisi sendiri secara teori, pneumonia adalah peradangan pada paru-paru dan bronkiolus yang disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, atau aspirasi makanan atau benda asing. Jadi ini secara teorinya penyebab dari pneumonia itu bisa dari bakteri, jamur, virus, dan aspirasi makanan atau benda asing yang masuk. Dan ada juga pneumonia lobaris, yaitu suatu peradangan pada parenkim paru atau jaringan paru yang terlokalisir yang biasanya mengenai bronkiolus dan juga mengenai alveolus. Jadi jaring parunya ini terlokalisir atau pembatasan dan mengenai bronkiolus dan juga alveolus di sekitarnya. Nah, ini semua yang pneumonia lobaris itu sering menimpa anak-anak dan balita gitu. Nah, untuk etiologinya ada 6 penyebab. Yang pertama, penurunan mekanisme pertahanan daya tahan tubuh terhadap virulensi organisme patogen. Artinya, di sini lebih mengarah ke arah imun tubuh atau daya tahan tubuh terhadap virulensi. Perlu diketahui kata virulensi ini dari kata virus. Secara harfiah, virulensi artinya skala ganasan virus. Nah, bisa dikatakan virulensi skala ganasan virus dari imun tubuh itu terhadap organisme patogen. Nah, untuk yang kedua penyebabnya yaitu virus. Virusnya lebih dikenal dengan istilah medisnya Legionella pneumonia. Nah, untuk yang ketiga jamur, itu nama biologinya ya. Salah. Yang ketiga bakteri, itu nama biologinya Streptococcus sp. Nah, untuk yang keempat ini penyebabnya bisa aspirasi makanan. Mengapa aspirasi makanan? Karena untuk anak-anak atau balita itu sukar atau sulit untuk mengontrol aspirasi makanan yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kan kebanyakan anak-anak bayi kan kebanyakan kesel lah, itu sulit mengontrol. Jadi aspirasi makanan ke dalam tubuh itu mengakibatkan penyebab dari atau etiologi dari pneumonia. Nah, untuk yang terakhir kongesti paru yang lama. Artinya kongesti paru yang lama yaitu bisa dikatakan kongesti penimbunan darah di jantung. Jadi kongesti itu penimbunan dari jantung, akibatnya kantung udara sebagai tempat pertukaran oksigen itu atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu bisa terisi cairan. Nah, akibatnya pada paru itu terisi cairan dan penyebab dari pneumonia sendiri. Jadi begitu. Nah, kita masuk ke slide patofisiologis. Pneumonia dimulai dari berhasilnya kuman patogen masuk ke cairan mukus dalam jalan nafas. Jadi kuman ini masuk
ke dalam mukus atau cairan atau lendir. Nah, kuman tersebut berkembang biak di saluran nafas atau sampai di paru-paru. Bila mekanisme pertahanan seperti sistem transport mukosila tidak adekuat, itu artinya kuman berkembang biak secara cepat sehingga terjadi peradangan di saluran nafas atas. Sebagai respon peradangan akan terjadi hipersekresi mukus dan merangsang batuk. Jadi kalau kumannya itu berkembang secara cepat dan menginfeksi saluran nafas atas, itu akan terjadi hipersekresi mukus dan merangsang terjadinya batuk. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di paragraf kedua, virus, bakteri ataupun jamur yang menjadi penyebab dari penyakit pneumonia masuk lalu mengiritasi saluran nafas bagian bawah sehingga menimbulkan inflamasi atau peradangan dan suhu tubuh pun meningkat, akan menjadi hipertermi. Nah, adanya hipertermi tersebut menyebabkan suplai oksigen dan darah pun menurun dan terjadi hipoksia. Nah, ini akan mengakibatkan hipoksia atau kekurangan oksigen. Nah, selanjutnya persediaan oksigen dalam darah yang semakin menurun akan menyebabkan fatigue atau keletihan, kelemahan, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Gitu. Selain masuk menuju saluran nafas bawah, kuman juga menuju saluran cerna sehingga terjadi infeksi. Nah, kuman ini bisa menuju saluran cerna, teman-teman. Nah, adanya infeksi tersebut menyebabkan flora normal usus, jadi kehidupan normal usus dan gerak peristaltiknya itu meningkat. Karena hal tersebut meningkat, membuat terjadinya malabsorpsi, jadi kegagalan penyerapan di daerah abdomen atau perutnya, sehingga menyebabkan frekuensi BAB bertambah perharinya. Jadi begitu untuk patofisiologinya. Nah, selanjutnya tanda dan gejalanya. Yang pertama takipnea atau nafas cepat. Nah, takipnea ini bisa dikatakan respirasi lebih dari 24. Nah, untuk yang kedua, saat bernafas terdengar suara rongki. Yang ketiga, batuk produktif atau batuk terus-menerus. Yang keempat, menggigil dan demam. 5. Sianosis area sirkumoral, artinya sianosis atau kebiruan di area sirkum oral, di daerah mulut. Jadi kebiruan di area mulut pada balita atau bayi. Yang keenam, gerakan dada tidak simetris. Yang 7, anoreksia, bisa dikatakan takut gemuk. Nah, ini pola makan tidak efektif, jadi akibatnya takut gemuk. Yang 8, Malaysia atau malas. 9, gelisah. 10, fatigue atau bisa dikatakan letih atau lemah. 11, frekuensi BAB bertambah perharinya. Itu tanda dan gejalanya. Nah, masuk ke slide selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Yang pertama, foto polos, digunakan untuk melihat adanya infeksi di paru atau status pulmoner. Yang kedua, analisa gas darah untuk mengetahui status kardiopulmoner yang berhubungan dengan oksigenasi. Hitung darah lengkap dan hitung jenis. Selanjutnya perwarnaan gram. Yang selanjutnya tes kulit untuk tuberkulin. Yang selanjutnya jumlah leukosit. Nah, itu jumlahnya sekitar pemeriksaan laboratorium didapatkan leukosit meningkat mencapai 15 sampai 40 cm per kubik. Nah, biasanya yang lebih diutamakan itu kultur darah spesimen, jadi mengambil spesimen untuk menetapkan agen penyebab seperti virus, bakteri, atau yang lain. Itu pemeriksaan penunjang, bisa dibaca. Nah, untuk penata laksanaan medisnya, itu yang pertama penisilin 50.000 untuk kilogram berat badan per hari.
ditambah juga dengan chloramphenicol 50-70 mg kilogram berat badan per hari. Perlu diketahui chloramphenicol ini termasuk obat-obatan antibiotik. Nah, ini diberikan antibiotik yang punya spektrum luas seperti ampicillin. Pengobatan ini diteruskan sampai bebas demam 4-5 hari. Nah, untuk yang kedua, pemberian oksigen dan cairan intravena biasanya diperlukan campuran glukosa 5% dan NaCl 0,9%. Nah, untuk perbandingannya 3:1 ditambah laruan KCl atau kalsium klorida 10 mg atau milikuvalen per 500 ml per botol infus. Nah, untuk yang ketiga, karena sebagian besar pasien jatuh ke dalam asidosis metabolik. Nah, artinya pasien tersebut kondisi ketika kadar asam tinggi dan mengarah ke metabolik atau mengarah ke lebih asam. Nah, kan sebenarnya ini kan keasamannya seimbang antara asam dan seimbang. Nah, pasien itu mengarah ke asidosis metabolik atau mengarah ke lebih asam. Nah, akibatnya kurang makan dan diberikan koreksi sesuai dengan hasil analisa gas darah arteri. Nah, untuk yang terakhir, pasien pneumonia atau bisa disebut paru-paru basah ringan tidak usah dirawat di rumah sakit karena bisa untuk screening di rumah untuk obat-obatan yang sudah dianjurkan tadi. Nah, kita masuk ke asuhan keperawatannya. Seperti biasa, untuk asuhan keperawatan itu ada pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Untuk pengkajiannya secara umum, yang pertama identitas klien, nama, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Keluhan utama, sebagian besar keluhan utama pneumonia adalah sesak nafas. Sesak nafas yang muncul akibat dari adanya eksudat yang menyumbat, yang menyebabkan sumbatan pada lumen bronkus. Jadi keluhan utama yang umum itu sesak nafas karena adanya eksudat atau jaringan yang tidak terpakai lagi, atau bisa dikatakan sel yang rusak, itu menyebabkan sumbatan pada lumen bronkus, sumbatan pada saluran bronkus. Yang selanjutnya riwayat penyakit sekarang. Pneumonia biasanya didahului oleh infeksi saluran pernafasan bagian atas selama beberapa hari. Suhu tubuh dapat naik sangat mendadak sampai 39-40 Celcius dan kadang disertai kejang karena demam yang tinggi. Itu untuk riwayat penyakit sekarangnya. Nah, untuk riwayat penyakit dahulu, anak dengan pneumonia sebelum pernah menderita penyakit infeksi yang menyebabkan sistem imun menurun. Tuh. Nah, selanjutnya riwayat penyakit keluarga. Terdapat anggota keluarga menderita penyakit paru-paru dan penyakit infeksi saluran pernafasan yang dapat menularkan kepada anggotanya. Keadaan ini dapat memberikan petunjuk kemungkinan penyakit tersebut diuraikan. Jadi menular lewat keluarga itu bisa terjadi. Nah, untuk riwayat kehamilan, penyakit pneumonia tidak dipengaruhi oleh adanya gangguan atau kelainan pada kehamilan persalinan. Riwayat tumbuh kembang, riwayat imunisasi, riwayat psikososial spiritual. Nah, riwayat psikososial ini merupakan respon anak terhadap penyakit dan dampak dari hospitalisasi. Nah, untuk pemeriksaan umum, kesadaran kompos mentis sampai koma, keadaan umum lemah dan gelisah, suhu tubuh 39-40 Celcius, nadi cepat dan lemah, respirasi cepat dan dangkal, berat badan sesuai dengan umur. Nah, untuk pemeriksaan fisik bisa dilakukan dengan pemeriksaan head to toe. Nah, kita masuk ke analisa data. Untuk yang pertama, data subjektif. Ibu mengatakan anaknya sering mengeluh tenggorokannya gatal dan terasa penuh, artinya terasa penuh sekret. Untuk data objektifnya, produksi sekret meningkat karena klien tidak bisa batuk efektif. Ditemukan suara nafas ronki. Nah, untuk masalahnya sesak atau dyspnea, terus bisa mengalami nyeri dyspnea dan refleks batuk
dan selanjutnya akan mengakibatkan sekret tertahan. Untuk diagnosanya, bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, untuk yang kedua, data subjektif, ibu mengatakan anaknya nampak berat saat bernafas. Untuk data objektifnya respirasi 30 kali per menit, artinya di sini takipnea. Masalahnya destruktif kapiler paru bisa mengakibatkan penurunan perfusi oksigen. Jadi oksigennya turun. Nah, terus mengakibatkan cyanosis atau kebiruan. Selanjutnya penurunan perfusi jaringan perifer. Terus penurunan ventilasi, peningkatan upaya menangkap oksigen, retraksi otot, bantu nafas. Nah, untuk diagnosanya pola nafas tidak efektif. Nah, yang ketiga, data subjektifnya klien mengatakan sesak dan berat saat bernafas. Data objektif PaO2, artinya di sini tekanan parsial oksigen itu 55 mmHg. Untuk tekanan parsial karbon dioksida 48. Nah, perlu diketahui untuk PaO2 nya itu normalnya sekitar 75 sampai 100 mmHg. Jadi ini kurang. Nah, untuk yang PaCO2 nya itu normalnya sekitar 38 sampai 42. Jadi bisa dikatakan lebih nih atau hiper. Untuk SaO2 nya atau tingkat penyerapan oksigen itu 88%. Untuk RR-nya takipnea atau 30 kali per menit. Untuk nadinya 113 kali per menit. Nah, untuk masalahnya antaleksis paru bisa mengakibatkan pertukaran oksigen dan CO2 terganggu, dan terakhir mengakibatkan gangguan pertukaran gas. Untuk diagnosanya gangguan pertukaran gas. Nah, diagnosa keperawatan. 1. Tadi kan ada 3 di analisis data. Ini bersihan jalan nafas tidak efektif berbanding dengan peningkatan produksi sputum. Yang kedua, pola nafas tidak efektif berbanding dengan hiperventilasi. 3. Gangguan pertukaran gas berbanding perubahan membran kapiler alveolar. Nah, intervensi. 1. Posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Yang kedua, auskultasi, itu nafasnya dan dicatat. Yang ketiga, lakukan fisioterapi dada jika perlu. Nah, yang keempat, berikan bronkodilator bila perlu. Bronkodilator ini obat-obatan yang mengurangi melegakan nafas. Nah, yang kelima, informasikan pada klien dan keluarga tentang sectioning. Jadi screening klien ataupun keluarga tentang section. Yang keenam, minta klien nafas dalam sebelum section dilakukan. Yang ketujuh, berikan oksigen dengan menggunakan nasal untuk memfasilitasi suction nasotrakeal. Nah, evaluasi pasien mampu. Yang pertama, mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih. Tidak ada cyanosis dan dyspnea. Tidak ada kebiruan atau sesak nafas. Dan mampu mengeluarkan sputum, mampu bernafas dengan mudah, tidak ada pursed lips. Yang kedua, menunjukkan jalan nafas yang paten. Klien tidak merasa tercekik. Irama nafas, frekuensi pernafasan dalam rentang normal, tidak ada suara nafas abnormal. Nah, yang ketiga, mampu mengidentifikasikan dan mencegah faktor yang dapat menghambat jalan nafas. Yang keempat, tanda-tanda vital dalam rentang normal, tekanan darah, nadi pernafasan. Selanjutnya, memelihara kebersihan paru-paru dan bebas dari tanda-tanda distres pernafasan. Selanjutnya, pasien dan keluarga menyatakan pemahaman tentang penyakit, kondisi, prognosis, dan program pengobatan. Selanjutnya, pasien dan keluarga mampu melaksanakan prosedur dan dijelaskan secara benar. Yang selanjutnya atau yang terakhir, pasien dan keluarga mampu menjelaskan kembali apa yang dijelaskan perawat atau tenaga kesehatan lainnya, atau bisa disebut validasi. Nah, untuk kesimpulannya,
Pneumonia ini merupakan salah satu penyakit pada gangguan pernafasan yang dapat diderita oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, dewasa maupun lansia. Nah, pneumonia ini disebut juga pneumolobularis, yaitu suatu peradangan pada parenkim paru yang terlokalisir yang biasanya mengenai bronkiolus dan juga mengenai alveolus di sekitarnya yang sering menimpa anak-anak dan balita, yang disebabkan oleh bermacam-macam etiologi. Jadi penyebabnya itu bermacam-macam seperti bakteri, virus, jamur, ataupun benda asing, atau yang tadi aspirasi makanan yang masuk. Jadi begitu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.